Video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, manajemen pemasaran, pemasaran berkelanjutan, perilaku konsumen, dan bahasa Indonesia. Yang berjudul Hasil Analisa Perancangan dan Penerapan Strategi terhadap UMKM Jomti sebagai rekomendasi dalam meningkatkan penjualan mitra. Halo, saya Lara Melani, NPM 2141088. Perkenalkan, nama saya Valencia dengan NPM 2141211. Baiklah, perkenalkan, nama saya Vigo Indarko, NPM 2141237. Halo, perkenalkan, nama saya Elvina Syahara, NPM 2141006. Nama saya Novi Angelina dengan NPM 2141200. Profil UMKM Jomti. Apa itu Jomti? Jom merupakan bahasa Melayu yang artinya ayo, sedangkan Ti adalah menu teh itu sendiri. Jomti sudah berdiri sejak tahun 2018. Lokasi Jomti berada di Mega Legenda, Balai Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Menu unggulan di Jomti ada 5. Yang pertama ada Laksamana Merajuk, yang kedua ada Raja Alpokat, yang ketiga ada Togepi, yang keempat ada Chocomoza, yang kelima ada Ovaltine Dino. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4P. Yang pertama ada produk terbagi menjadi 2. Yang pertama ada line extension yang artinya menambah varian baru. Yang kedua ada brand extension yang artinya mengembangkan menu baru. Selanjutnya ada price juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada cost base yang artinya penerapan pada semua produk. Yang kedua ada zone yang artinya sesuai jarak lokasi konsumen. Selanjutnya ada place juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada direct channel yang artinya dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua layout, desain khas dan memiliki papan nama yang jelas. Selanjutnya ada promotion. Advertising Jomti melakukan iklan untuk mempromosikan produknya melalui sosial media yaitu Instagram dan Facebook. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Bumi kita tentu tidak terlepas dari sampah yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang semakin naik tiap tahunnya. Sampah sendiri terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang paling berbahaya karena lebih sulit diuraikan. Contohnya adalah plastik dan kaleng. Bahkan sebelum masa pandemi terjadi, penggunaan plastik semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat untuk pentingnya menjaga lingkungan yaitu dengan mengurangi kantong plastik pada saat berbelanja, serta mengganti seluruh pemakaian kantong plastik dengan bahan ramah lingkungan. Untuk membantu lingkungan yang semakin baik, maka dapat menggantikan penggunaan kantong plastik dengan paper bag, serta penggunaan sedotan plastik dengan sedotan bambu. Produk dan jasa. Produk yang ditawarkan oleh Jomti adalah makanan dan minuman. Jomti sendiri memiliki menu yang unik dan beragam. Variasi rasa yang disediakan Jomti juga beragam dan cocok untuk berbagai kalangan, dengan bahan-bahan yang berkualitas dan resep yang sudah dikembangkan. Uniknya produk Jomti ini selalu mengikuti tren yang sedang dibicarakan. Untuk harga keseluruhan Jomti berkisar 9.000 sampai 40.000. Jomti juga menyediakan beberapa paket yang berbeda setiap bulannya. Untuk omset Jomti per bulannya mencapai 4 juta rupiah. Baiklah, pada bab 2 kajian teori, kita akan membahas mengenai analisis hasil penerapan 4P pada UMKM Jomti. Yang pertama ada produk. Berikut adalah produk-produk yang dipasarkan UMKM Jomti sendiri dan ada banyak jenis makanan dan minuman. Selanjutnya ada place. Jomti sendiri memiliki tempat yang cukup strategis serta membuat pengunjungnya nyaman. Selanjutnya ada price. Dari harga sendiri, Jomti pastinya sudah menentukan harganya dengan pendapatan konsumennya. Selanjutnya ada promosi. Jomti sendiri melakukan promosi melalui Instagram dan juga Facebook. Selanjutnya ada bisnis global. Strategi yang digunakan oleh UMKM Jomti ini supaya bisa memasarkan dan memperluas produk kita itu adalah dengan melalui franchising. Selanjutnya ada business ownership. Kepemilikan dari perusahaan Jomti yang sudah efektif dalam membagi pekerjaan yang diberikan secara berkala setiap harinya. Selanjutnya ada media tools for business. Dalam penerapan pemasaran, UMKM Jomti ini melakukan berbagai promosi melalui sosial media yaitu Instagram dan Facebook, serta aplikasi online seperti GoFood dan GrabFood. Selanjutnya ada business ethic. Perusahaan Jomti ini telah melaksanakan dan mengembangkan kode etik mereka sendiri dengan menghindari tindakan atau kelalaian dalam membuat makanan atau minuman, berhati-hati saat menghidangkan makanan atau minuman, dan dengan menunjukkan rasa sopan mereka kepada pelanggan mereka. Selanjutnya ada grup and social media. Perusahaan Jomti ini menggunakan berbagai platform untuk menemukan dan berhubung dengan konsumennya. Mereka juga selalu meningkatkan penjualan mereka melalui iklan dan promosi. Mereka juga mengikuti tren para konsumen dan menyediakan layanan serta dukungan untuk pelanggan. Selanjutnya ada income and social class. Target dari UMKM Jomti ini adalah semua kalangan masyarakat, karena harga yang ditetapkan oleh UMKM Jomti ini sudah termasuk standar. Selanjutnya ada cultures. UMKM Jomti ini sendiri mencocokkan semua makanan atau minuman yang mereka hidangkan, sesuai dengan budaya, harga, dan cita rasa yang diinginkan oleh orang Indonesia. Selanjutnya ada subcultures. Di negara Indonesia sendiri, Muslim merupakan agama yang paling mendominasi di antara 6 agama yang ada di Indonesia. Jomti ini ingin produknya lebih digemari oleh mayoritas, maka Jomti ini perlu menetapkan label halal.
di depan toko agar umat mayoritas atau muslim sendiri mampu mempercayai bahwa produk-produk Jomti ini halal dan bisa dikonsumsi oleh mereka. Selanjutnya ada sustainable marketing. UMKM Jomti ini masih menggunakan kantong plastik untuk membungkus makanan sehingga usaha ini belum mengimplementasikan pemasaran berkelanjutan secara maksimal. Sehingga kami memberikan rekomendasi dan juga saran dengan cara mengimplementasikannya kepada UMKM Jomti, seperti penggunaan plastik yang diganti dengan paper bag dan sedotan plastik yang digantikan dengan sedotan bambu. Selanjutnya, bab 3, metodologi. Pengembangan yang akan dilakukan mengganti sedotan plastik menjadi sedotan bambu dan mengganti penggunaan kantong plastik menjadi paper bag. Manfaat dilakukannya kegiatan ini untuk menjaga habitat yang sudah tercemar serta membantu menjaga lingkungan agar bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Realisasi yang kelompok kami akan lakukan berupa mencoba menjalankan program penggunaan sedotan bambu dan melaksanakan kegiatan penggantian kantong plastik menjadi paper bag. Kami akan memantau respon konsumen terhadap perubahan kemasan terhadap produk dibanding kemasan produk yang biasanya dipakai. Apabila respon pelanggan memuaskan, maka kami akan membujuk pihak dari Jomti untuk mengganti penggunaan plastik menjadi produk yang ramah lingkungan, yaitu sedotan bambu dan paper bag. Selanjutnya, jadwal kerja. Rencana kerja yang pertama adalah pembahasan yang dilakukan pada minggu pertama di bulan Desember. Yang kedua, persetujuan dari mitra yang dilakukan pada minggu pertama di bulan Desember. Yang ketiga, penyusunan pola kegiatan yang dilakukan pada minggu kedua di bulan Desember. Yang keempat, pembagian survei kuesioner yang dilakukan pada minggu ketiga di bulan Desember. Yang kelima, implementasi proyek yang dilakukan pada minggu keempat di bulan Desember. Yang keenam, wawancara konsumen yang dilakukan pada minggu keempat di bulan Desember. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk laporan ini bersifat kuantitatif dan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara online kepada konsumen Jomti. Kuesioner disebarkan dengan cara membagikan kuesioner ini kepada salah satu konsumen Jomti, kemudian konsumen tersebut akan membagikannya kepada konsumen lainnya. Metode ini juga dapat disebut sebagai snowball sampling. Kami menggunakan snowball sampling dikarenakan dengan menggunakan metode ini, diharapkan data yang akan kami terima nantinya berasal dari semua kalangan dan metode ini memberikan hasil yang cepat. Menjelaskan tentang bab 4 yaitu analisis hasil. Yang pertama ada dampak penerapan strategi terhadap produk. Strategi yang kami sarankan adalah kemasan di mana bahan berbahan plastik digantikan dengan sedotan bambu dan paper bag. Kemudian dampak penerapan strategi terhadap price. Strategi yang sudah kami sarankan tidak mengaruhi harga produk serta justru memberi keuntungan dalam pelestarian lingkungan. Lalu ada dampak penerapan strategi terhadap place. Lalu lokasi Jomti dapat dikatakan lokasi yang strategis dan dapat dijangkau dengan GrabFood dan GoFood. Terakhir ada dampak penerapan strategi terhadap promotion. Pemasaran yang dilakukan di Facebook dan Instagram buat Jomti semakin dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian analisa bentuk peluang bisnis. Pandemi menyebabkan adanya penurunan target pasar. Saran kami adalah sistem delivery dengan aplikasi serta mengembangkan produk baru. Kemudian analisa bentuk kepemilikan bisnis. Analisa kami yaitu joint ventures karena mitra dapat saling membantu. Kemudian analisa metode memasuki pasar internasional, kami juga memilih joint ventures namun dengan mitra dari wilayah pasar yang berbeda karena dapat menolong dari segi pajak dan bersaing. Kemudian ada analisa pemanfaatan media tools. Jomti sudah menerapkan teknologi sebagai media pemasaran. Kemudian analisis data penggunaan sosial media oleh Jomti. Analisa ini menggunakan data primer oleh manajer Jomti. Media sosial yang paling dikuasai oleh Jomti adalah Instagram. Kemudian grafik sosial media sosial Jomti sama per bulan adalah sebanyak 100% atau maksimal. Kemudian pengeluaran Jomti untuk media sosial per bulan yaitu dari kisaran 100.000 sampai 1 juta. Jadi kesimpulannya adalah media sosial yang paling sering digunakan oleh Jomti adalah Instagram. Alasan kenapa menggunakan aplikasi Instagram itu adalah karena feeds yang menarik serta dengan tema yang dipasarkan. Selanjutnya adalah penggunaan media tools pada media sosial UMKM Jomti. Jadi Jomti menguasai Instagram karena adanya fitur seperti Story, Insight, dan Instagram Shop yang mampu membantu dalam pemasaran produk Jomti. Selanjutnya adalah hasil survei demografi dan perilaku konsumen. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi bisnis ke depannya karena kesukaan tiap gender itu berbeda. Dari hasil survei yang telah kami lakukan terhadap konsumen Jomti dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 64,7% konsumen perempuan dan 35,3% konsumen laki-laki. Yang kedua adalah usia. Usia juga mempengaruhi keputusan konsumen terhadap produk. Jomti menargetkan segala kalangan usia agar setiap kalangan mampu menikmati produk Jomti. Survei menunjukkan banyaknya konsumen di umur 18 tahun yang menikmati produk Jomti. Yang ketiga adalah platform media sosial yang paling sering digunakan. Berdasarkan data yang kami terima melalui survei pengisian kuesioner kepada konsumen Jomti, mayoritas konsumen Jomti banyak menggunakan sosial media Instagram dengan total 26 orang. Yang keempat adalah waktu pemakaian media sosial. Hasil dari survei kami ternyata saat ini banyak orang yang menghabiskan waktunya dengan melihat media sosial dan hal ini dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Para konsumen Jomti mulai menghabiskan sebagian waktunya dengan melihat media sosial, yaitu di antara
di hari atau malam hari dengan rentang waktu 10 menit sampai dengan 2 jam. Nah, selanjutnya adalah pendapatan konsumen. Pendapatan tentu akan sangat berpengaruh dalam perilaku konsumen dalam membeli produk. Hasil survei menunjukkan pendapatan konsumen yang paling banyak yaitu berada di bawah Rp 1.500.000, sehingga produk Jomti tergolong murah dan mudah dijangkau. Selanjutnya adalah total biaya yang dikeluarkan untuk membeli produk Jomti. Berdasarkan grafik, total biaya yang dikeluarkan oleh konsumen Jomti saat membeli produk adalah Rp50.000. Selanjutnya adalah saran konsumen. Ada 5 saran konsumen yang diberikan untuk UMKM Jomti, dan berdasarkan grafik yang diterima, saran yang paling banyak yang diberikan oleh konsumen Jomti yaitu memperbanyak variasi menu. Berikutnya adalah lokasi Jomti menurut pandangan konsumen. Berdasarkan hasil kuesioner dan grafik berikut ini, bahwa ternyata lokasi Jomti itu sudah strategis. Berikutnya adalah bagaimana konsumen mengetahui UMKM Jomti. Pemasaran digital dan pemasaran dari mulut ke mulut adalah cara yang menggambarkan bagaimana konsumen mendapatkan informasi mengenai UMKM Jomti. Hal selanjutnya adalah perbedaan ras dan agama pengunjung Jomti. Kepribadian konsumen juga dipengaruhi oleh ras, suku, dan agama. Namun berdasarkan hasil survei yang telah kami bagikan, bahwa ternyata pengunjung Jomti itu menerima perbedaan ras dan juga agama. Dan yang terakhir adalah budaya konsumen. Perbedaan yang saling menyatukan dalam tanah air tentu tidak akan lepas dari budaya dan tradisi yang diturunkan sehingga akan mempengaruhi keputusan konsumen. Berikut adalah tradisi budaya yang dibagikan oleh konsumen. Selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, UMKM Jomti adalah bisnis dengan tipe bisnis usaha bersama yang merupakan penggabungan antara dua usaha untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat sulit dijalankan jika kita tidak pandai dalam mengatur keberlangsungan bisnis, tetapi dapat kita lihat UMKM Jomti saat ini berkembang pesat. Kelebihan Jomti yang pertama variasi yang banyak, kedua lokasi strategis, yang ketiga aktif di media sosial, yang keempat kualitas produk yang sudah diakui, yang kelima harga yang fleksibel, yang keenam dapat dipesan dengan aplikasi, yang ketujuh fresh. Ada juga kekurangan Jomti, yang pertama persaingan dalam pasar, kedua masih menggunakan kemasan tidak sustainability. Selanjutnya saran, berdasarkan kelebihan dan kekurangan, Jomti dapat mengimplementasikan cara-cara baru dalam bentuk promosinya kepada masyarakat, bukan hanya melalui sosial media, tetapi juga bentuk promosi seperti diskon dan potongan harga yang dapat menarik minat pelanggan. Selain itu, akan lebih baik jika UMKM Jomti mulai menggunakan atau menambahkan cara-cara agar Jomti menjadi lebih ramah lingkungan. Zaman dimana lingkungan tidaklah lestari, tidak ada salahnya kita mulai peduli untuk keberlangsungan masa depan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata. Terima kasih.